Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita akan mewawancarai Ketua Kadin Bali Bapak Made Haryandi berkaitan dengan bagaimana penguatan ekosistem ekonomi lokal, yang lebih spesifik lagi bagaimana pengusaha-pengusaha lokal katakanlah begitu di Bali mempunyai kedaulatannya, karena memang belakangan ini sepertinya agak terganggu kedaulatan ekonomi lokal ini. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Pak Ketua. Swastiastu. Gimana kabarnya? Sehat ya Pak Ketua? Sehat. Astung karir sehat. Ya, sebelum kita melangkah lebih jauh, perekonomian Bali dalam pandangan Pak Ketua baik-baik saja sudah atau seperti apa Pak Kadin? Sudah sangat baik, Pak Ketua. optimis Ya? dan kita harus siap untuk bagaimana ke depan menyikapi ini dengan profesional sesuai dengan bidang apa yang kita geluti, usaha bidang apa, ada yang perhotelan, pariwisata lainnya seperti restoran, mungkin tumbuh di sistem online, villa-villa baru, sangat banyak. Bahkan ke depan saya sudah berkali-kali katakan Bali menjadi destinasi hunian buat global community. Jadi suatu saat Bali akan ke depan akan ramai dengan orang yang tinggal long stay-nya lebih dari 3-4 bulan, bahkan kecenderungannya bisa menjadi kayak mungkin evaluasinya kita kaji menjadi permanen resident yang kita evaluasi per 2 tahun pertama, 3 tahun atau 5 tahun setelah itu berlanjut, itu akan membuat sebuah kehidupan. Namun di sini akan terusik juga pemain-pemain masyarakat kita, pemain-pemain pengusaha-pengusaha Bali itu yang terusik. Nah itu yang kita harus protect dari awal. Saya harus menyuarakan hal ini sekarang ini dengan jangan sampai kebablasan, susah diatur. Itu mungkin. Selain itu infrastruktur juga kita mendapat perhatian bersama. Oke, kalau Pak Ketua tadi mengatakan bagaimana supaya pengusaha-pengusaha lokal mempunyai peran yang lebih kuat lah. Memang selama ini ada yang berkurang dari pengusaha-pengusaha lokal ini, artinya mereka kalah lah katakanlah dengan pengusaha-pengusaha dari luar. Ya UMKM, pendekatannya harus modal. Dibukakan pintu modal. Karena kan pemain-pemain ini kan mereka itu selalu mengeluhnya di kita, ke Kadin, Pak. Saya takut Pak, kami disuruh ngurus NIB, tiba-tiba NIB belum terus, NIB saya sudah tercatat sebagai wajib pajak. Sedangkan saya belum berusaha, itu sudah tercatat. Saya seorang yang minim dengan pemahaman administrasi hal seperti ini. Saya kan menginginkan ya, hari ini saya punya modal sekian, saya lakukan pekerjaan sangat gampang yang bersifat rutin yang dibutuhkan buat sehari. Kerja modal sekian, sore atau malam habis, untungnya sekian, buat untungnya itu buat mereka makan sebetulnya. Nah itu yang kita mau vokasi, dampingi biar mereka bekerja sebagai UMKM yang satu secara administrasi, tata kelola manajemen yang mereka harus kita tingkatkan ke depan. Kita dorong dengan kreativitas dengan sebuah informasi peluang-peluang yang ada, baru kita bukakan ke hal permodalan. Sulit dapat modal Pak, padahal itu program pemerintah ada. Bagaimana adanya? Ya saya tidak tahu. Banknya harus ada ini sudah dilengkapi kurangnya. Itu sepertinya ada keengganan. Ini saya akan banknya kan sudah jelas ya, kan salah satunya ya bank milik negara, BUMN. Nah, itu ada keengganan. Mungkin harus dilakukan, Pak. Dia melaporkan kepada atasannya, saya sudah melakukan programnya ini. Oh, yang penting melaporkan. Suatu saat ya orangnya mereka artinya tidak seperti itu cara kerjanya. Jangan sampai peluang ini besok ke depan sampai dagang canang bukan orang Bali lagi nanti kalau udah begini, kalau kita. Ini ada satu yang saya alami. Negara yang kuat ekonominya seperti Korea, Jepang, China, Kanada, Eropa hampir semuanya, dan Amerika, Australia. Dia ada kebijakan memprotek dunia usahanya, domestik dunia usahanya. Itu yang kalau kita kan mana? Nah, itu perlu kita masukkan ke pusat dalam hal ini, dan ke depan di ini kita harus memberikan pemikiran yang solutif terhadap bagaimana menjadikan sebuah kekuatan besar yang akan mempertahankan. Kalau bukan kita yang mempertahankan Bali, siapa lagi?
Jadi memprotek pengusaha-pengusaha lokal ini penting. Nah selama ini belum dilakukan oleh pemerintah dan apa upaya Kadin untuk melakukan mendorong itu Pak? Pernah saya melakukan dengan Bali membutuhkan ekstra regulasi yang dimaksud itulah salah satu memprotek peluang Perlu ekstra regulasi ya. Yang hal seperti itu harus kita lakukan di Bali. Kegunaannya Bali tidak hanya akan didatangi karena keindahan saja. Ada sisi lain yang kita tidak bisa dikatakan berbeda karena kearifan lokal, kebiasaan antara kebiasaan adat budaya kan mengarah ke agama, menganut agama Hindu yang itu berkaitan erat dan itu dilakukan tidak putus-putus. Baru habis masak kita sudah ada ngejot makanan saiban itu ya. Saiban. Terus ini canang. Terus itu Purnama Kajang Kliwon dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu kearifan lokal yang melakukan siapa kita ini. Hendaknya jangan sampai saya tidak yang lebih ekstrim lagi kalau di Jakarta nanti ada istilah orang Betawi tergeser. Kalau di Bali kalau internasionalnya banyak datang, komunitas global community-nya datang, kita kayak aborigin nanti. Kalau tidak pintar-pintar mulai sekarang. Itu satu. Kedua, satu ketahanan budaya, kearifan lokal, dan kita mempersiapkan di Kadin mempersiapkan diri untuk sumber daya manusianya. Terlebih kami dari Kadin sudah melakukan kerjasama bidang pendidikan dalam arti untuk peningkatan sumber daya manusia. Satu dengan Tsinghua University yang dari Kura-Kura. Dua dengan Undiknas Warma Dewa, Politeknik Bali. Terakhir kemarin dengan Udayana sendiri. Bagaimana kami mengajak mahasiswanya pada saat kadang-kadang tidak ada schedule-nya untuk dia ikut magang, tapi karena eventnya bagus, strategis, saya telepon langsung prodinya, saya minta sekian orang untuk dampingi timnya Kadin untuk akhirnya mereka dapat pengalaman yang sangat berharga. Jangan sampai dia PKL ke tempat lain hanya disuruh menginput data, suruh fotokopi. Ada lagi satu resort yang besar disuruh tidak ada satpamnya kurang, disuruh ngatur parkir. Kan tidak benar anak-anak kita di itu kan rusak mentalnya. Nah, kalau tidak ada kegiatan pas dia ada jadwal PKL, saya minta tolong WKU-nya buatkan program di bidang masing-masing. WKU bidang transportasi, bidang freight and forwarder, ini bidang investasi luar negeri, semua mereka kita kasih ilmunya. Ini kalau pelaku seperti ini mereka tahu. Suatu saat anak adik kita yang menyelesaikan di sana udah plus dia mau mendapatkan banyak ada tawaran ke kedutaan ke konjen India, Chili mereka membutuhkan udah minta dari Kadin karena mereka tahu kelasnya. Itu hal seperti itu artinya Kadin udah sumber daya manusianya menyongsong Indonesia Emas dengan bonus demografi ini kita manfaatkan, kita akselerasi, kita persiapkan dengan benar. Itu bisa masa kemasannya bisa terpakai. Kalau ini tidak dikemas, tidak dipoles, dia akan menjadi bukan bonus lagi, beban demografi. Beban demografi jadi. Baik. Berarti tadi Pak Ketua juga menyinggung bagaimana kearifan lokal budaya. Tadi kan pengusahanya juga harus diprotek, budayanya juga harus diprotek. Apa bentuknya? Apakah dalam proses perizinan segala sesuatu itu harus menghormati budaya adat? Ya, misalnya desa Banjar yang ada di Bali? Ya, seorang tokoh kemarin juga dan beliau barusan selesai dari birokrasi ya, mengatakan kok orang tiba-tiba dengan OSS ini tiba-tiba kita tidak tahu di lingkungan terdekatnya tiba-tiba dia bangun villa. Ada villa. Harus ada sosialisasi di mana bumi bijak itu kami dilibatkan. Jangan seorang investor, seorang pengusaha yang besar jangan takut bersosialisasi. Sosialisasi tidak akan menghambat, tapi itu bentuk proses yang harus dilewati. Kalau itu bisa berjalan, mereka bisa dapatkan proyek itu kan memang ada aturannya. Ya, ikutin aturannya. Ini ada langkah yang proses. Jangan sampai kalau sosialisasi itu akan
menghambat proyek itu sendiri. Tiba-tiba ada kampung Rusia, kita tidak tahu, pejabatnya sih tidak tahu, terus selesai di WSS. Nah, itu gimana caranya? Itu yang akan kami usulkan, apa yang harus dilakukan. Jadi sosialisasi itu memang harus penting sekali ya. Dan melibatkan stakeholder yang ada di lokal. Iya, termasuk proyek-proyek besar yang ada di Bali. Melibatkan stakeholder yang ada di luar. Tuan rumahnya siapa? Iya. Besok, Pak, kita mau buat ini. Tiba-tiba kalau udah dikuasain tempatnya, masyarakat kita mau akses untuk bayang, mau melasti. Melasti itu mana? Belum ada. Nanti dia pikirnya ini semua bagian all in one itu semua kan itu menjadi gesekan lagi. Itu harus melibatkan stakeholder. Itu aja sebuah sistem teknologi. Yang jalannya juga manusia, yang program juga manusia. Coba yang di depan dikasih tahu. Nanti pendataannya menjadi satu dan terintegrated dengan bagus, ya tetap di Jakarta. Itu yang saya mau katakan biar nggak merugikan. Betul-betul lokalnya. Infrastruktur tadi juga Pak Ketua singgung ya, pentingnya infrastruktur, pemanfaatan dan segala. Tapi mungkin tentang apa yang menjadi keluhan dari para pengusaha-pengusaha di Bali lah katakan, baik sektor pariwisata dan lain sebagainya, termasuk penggunaan air bawah tanah yang sempat juga Pak Ketua singgung. Gimana ini sebenarnya keluhan lah katakanlah atau masukan dari para pengusaha-pengusaha yang ada di Bali? Ya memang betul. Supply untuk kebutuhan air baku atau air bersih untuk kepentingan pariwisata itu tidak memadai. Mereka pasti menggunakan air bawah tanah. Satu sisi kali Unda yang debitnya 900 sekian liter per detik itu terbuang percuma ke laut, itu dibuatkan restuari, nanti diinikan baru diolah di satu titik, nanti berembuklah Karangasem, Kelungkung, Gianyar yang dilewati, Kodia dan Badung penggunaannya mungkin sampai ke Tabanan mungkin suatu saat sudah ada kali yang bisa dimanfaatkan. Berundinglah duduk, jangan ego. Saya dilewatin pipanya, saya harus dapat hulunya Karangasem punya, hilirnya Kelungkung punya, kan begitu. Duduklah ini untuk kepentingan Bali ke depan. Nah, itulah ke depan, itu harus dipersiapkan, jangan sampai hotel orang sudah berdiri, investasi asing sudah bagus, tiba-tiba mereka dapat panggilan melanggar bahwa memakai air bawah tanah. Itu perizinan juga masih kalau nggak salah 3 kementerian yang menentukan, itu harus di Jakarta. Kementerian. Nah, kadang-kadang time schedule proyek ini harus jalan, investasi orang kan sudah harus bayar bunga, bayar menjadi operasional. Itu kan tidak, akhirnya mereka melakukan jalan yang sama. Mereka tidak tahu ya artinya apa? Tidak tertib, tidak disiplin jadinya. Mereka aturan itu mempersiapkan orang menjadi lebih cenderung tidak disiplin. Mari kita disiplin bersama, berkomitmen ke depan. Demi kemajuan Bali ya. Demi kemajuan masyarakat Bali mendapatkan betul-betul manfaatnya dari pariwisata, bukan orang luar yang menggunakan manfaatnya kan. Pak Ketua sudah menyampaikan itu. Baik, ini sudah 15 menit. Pak Ketua mau ada yang disampaikan sebagai closing statement kepada pemerintah, kepada pelaku usaha, masyarakat Bali berkaitan bagaimana dengan kita melindungi pengusaha lokal, bagaimana menjaga ekosistem ekonomi lokal itu. Silakan Pak Ketua. Terima kasih. Baik, closing statement bukan closing pribadi saya. Closing saya sebagai Ketua Umum Kadin Bali, di mana fungsi Kadin itu adalah sebagai edukasi, pendampingan, memberikan peluang. Itu undang-undang mengatakan seperti itu, bahwa seluruh pengusaha yang ada di Indonesia wajib masuk Kadin. Nah, itu salah satunya itu. Nah, atas dasar itu saya berbicara ke depan, siapapun ini karena tahun politik, kita akan memilih seorang pemimpin di Bali, pilkada dan pilbub yang serentak. Saya berharap jangan malu-malu lah. Sesuai dengan undang-undang, titahnya undang-undang Kadin itu adalah Kadin sebagai mitra strategis, sejajar dan strategis dari pemerintah. Di mana Kadin itu berada? Kalau di kabupaten dengan bupati, kalau di provinsi dengan gubernur. Nah, artinya mereka harus paham ke depan ini. Untuk mengelola Bali tidak gampang, karena pesaing kita bukan provinsi Lombok, bukan provinsi NTB, Makassar atau NTT atau lawan kita adalah Danang, Vietnam, secara ke negara Bangkok, Kamboja sudah melihat
Kalau Singapura kan rasanya sudah kita lewatin deh. Tidak menjadi, walaupun dia masih di atas kita, tidak sesuatu yang momok buat kita. Ini yang yang anak-anak yang baru timbul ini. Lain lagi Dubai. Dan orang yang datang membangun Bali itu adalah orang yang 20 tahun yang lalu mereka berkiprah di Emirat, di Dubai. Mereka ada di Bali sekarang. Nah, itu perlu kita membuka lingkup ke depan, bagaimana pemerintah pusat kita berikan masukan. Saya sudah langsung kemarin menghadap ke Pak Menteri Investasi yang baru, Pak Rosan, mantan ketua umum kami dan pernah beliau menjabat sebagai duta besar kita di Amerika. Saya laporkan. Pasca itu pada saat saya laporkan beliau mencatat dengan serius. Terus akhirnya tanpa sadar di IG-nya beliau dimuat, beliau sudah melaporkan rapat, melaporkan dengan Pak Luhut. Mungkin itu akan statementnya over tourism akan dievaluasi lagi gitu. Nah, itu adalah salah satu buah pemikiran kami sebagai ketua Kadin, mengingat apa yang terjadi di Bali, kondisinya sudah kami laporkan ke pusat langsung. Ke depan begitu juga calon kepala daerah yang siapa saja yang ini harus paham dan memahami situasi Bali, selain yang sudah ada sosial, kebudayaan, segala macam, tentang bagaimana berpolitik, demokrasi sudah terjaga dengan baik dan berjalan dengan baik. Mereka itu, beliau itu ke depan harus paham dan menguasai tentang ekonomi ke depan global. Untuk Bali itu tantangannya bukan regionalnya global, dan Kadin selalu akan mendampingi. Diminta atau tidak, kalau tidak diminta kita buat paper, kita akan publish papernya. Ini yang harusnya. Itu aja. Baik. Saya tidak mengancam, bukan tidak. Ini sebuah tim yang diminta atau tidak, ini untuk kami menyadari dengan undang-undang kami juga berbuat di apa yang jadi ininya utamanya kami berbentuk masyarakat Bali. Baik. Bali bisa ke depan bertahan lebih tangguh, sustainable, masyarakatnya gemah ripah lojinawi, semuanya bisa terjadi di Bali, dan Bali akan selalu dicintai ke depan oleh masyarakat kita dan masyarakat dunia. Baik, terima kasih Pak Ketua. Ternyata sudah banyak yang dilakukan oleh Pak Ketua ya, sampai kemudian ya belakangan kita mendengar beberapa wacana yang muncul dari para menteri tentang bagaimana melindungi Bali. Ternyata di sana ada peran Pak Ketua menemui Menteri Investasi dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi mudah-mudahan ini dengar dan menjadi kebijakan yang penting buat Bali ke depan, bagaimana memproteksi Bali ini baik pengusahanya, ekonominya, sehingga bisa menjadi perekonomian yang berkelanjutan, masyarakat Bali bisa sejahtera. Jangan sampai menjadi ayam mati di lumbung yang penuh makanan gitu ya Pak Ketua ya. Orang Bali yang seperti itu. Tepatnya lagi kita jaga Bali biar tidak barbar. Aturannya harus diperjelas. Oh, baik. Dikuatkan. Baik, terima kasih Pak Ketua dan terima kasih pemirsa Bali TV. Demikian tadi Bali Post Talk. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan promo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.